Bab 4180, bantu aku. Rekan Dao Dev. Saat Dev dan yang lainnya terus menuju ke kedalaman Gunung Yaoding, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang berteriak. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Zhou Lang dan Zhen Huan. Kedua orang itu sepertinya sedang menunggunya. Rekan Dao Zhou, kenapa kamu tidak naik gunung? Dev bertanya dengan bingung. Rekan Dao Dev, ayahku ingin berbicara denganmu. Bibiku dan Zhong Yaosun keduanya ada di sini. Kata Zhen Huan pada Dev. Dia mungkin takut Dev tidak pergi, jadi dia memindahkan Nenek Zhen dan Zhong Qing. Lagi pula, Dev datang ke sini demi Nenek Zhen, jadi dia harus memberinya wajah. Ketika Dev mendengar Nenek Zhen dan Zhong Qing ada di sana, dia mengangguk dan mengikuti Zhen Huan dan yang lainnya. Liu Ruyan, Ni Heng, dan saudara yang baru bergabung Ni Lei dan Ni Hong juga mengikuti. Zhen Yuandao mengikuti Zhou Qian dan yang lainnya dan menunggu di hutan kecil tidak jauh di depan. Melihat Dev datang, Zhen Yuandao berinisiatif untuk melangkah maju. Rekan Dao Dev, mengapa kamu butuh waktu lama untuk memasuki gunung? Kamu harus tahu bahwa pasti ada manfaatnya mendaki ke puncak gunung terlebih dahulu. Aku mengalami keterlambatan dalam beberapa hal. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Guru Zhen dariku. Dev bertanya. Rekan Dao Dev, saya mencari Anda karena saya ingin meminta bantuan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Chen dari Asosiasi Apoteker Zhongyu. Kedua keluarga kami berharap dapat membentuk aliansi dengan Apoteker Zhongyu Asosiasi. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi di Gunung Yaoding, kita akan memiliki seseorang untuk menjaga satu sama lain. Kata Zhen Yuandao langsung. Dev sedikit terkejut, memandang Zhen Yuandao dan berkata, Tuan Zhen, tahukah Anda apa yang akan terjadi di Gunung Yaoding? Jika tidak, kekuatan keluarga Zhen dan keluarga Zhou Anda tidak dapat diremehkan. Mengapa bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu? Dan Anda dari Asosiasi Apoteker Wilayah Barat juga berpartisipasi. Sekalipun itu aliansi, harusnya dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, kan? Dev tahu bahwa Zhen Yuandao pasti ingin mengatakan sesuatu. Lagi pula, tidak ada yang mau membentuk aliansi saat ini. Lagi pula, jika ada satu orang lagi, hartanya akan dibagikan lebih banyak. Rekan Dao Dev, sejujurnya, alasan mengapa kami membentuk aliansi dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu adalah untuk berurusan dengan Su Tianshuo dan yang lainnya. Kami telah menerima informasi bahwa Su Tianshuo telah bersatu dengan keluarga Diao dan keluarga Bao di kota Yonggel untuk menyerang kami di Gunung Yaoding. Kekuatan kedua keluarga kami tidak cukup untuk menghadapi mereka, jadi kami ingin membentuk aliansi dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu melalui rekan Dao Dev. Anda dapat memberitahu Presiden Chen bahwa kami tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah dapat mengambil setengah dari harta yang diperoleh di Gunung Yaoding. Dan saat kita kembali ke kota Yonggel, kedua keluarga kita akan diberikan hadiah besar. Zhen Yuandao juga tahu bahwa jika mereka tidak memberikan manfaat besar, siapa yang akan membentuk aliansi dengan mereka. Mendengar ini, Dev sedikit mengernyit. Jika terjadi perkelahian internal di antara banyak apoteker di Medicine Cauldron Mountain, itu akan melemahkan banyak kekuatan. Ketika saatnya tiba, jika Sekte Penghancur Surga benar-benar menyerang Pulau Dewa Pengobatan, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Tuan Zhen, apakah yang Anda katakan itu benar? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Su Tianshuo akan berurusan dengan Anda? Dev bertanya. Tentu saja benar, Su Tianshuo diam-diam bertemu dengan kepala keluarga Bao dan keluarga Diao. Jelas itu ditujukan pada kita. 4 keluarga besar kita berselisih satu sama lain, dan cepat atau lambat akan terjadi pertengkaran. Kata Zhen Yuandao. Tuan Zhen, tidak bisakah kamu berdamai? Bahkan jika kamu tidak bisa berdamai, jangan memulai perkelahian di Pulau Dewa Pengobatan. Kata Dev dengan wajah yang sangat jelek. Mengapa? Zhen Yuandao bertanya dengan bingung. Dev menghela nafas pelan, lalu memberitahu Zhen Yuandao apa yang dikatakan Ouyang Xing kepadanya. Ketika mereka mendengar tentang Sekte Penghancur Surga, ekspresi semua orang langsung berubah. Sekte Zantian Dharma sebenarnya ingin merebut Pulau Dewa Pengobatan. Saya hanya mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang salah jika Ouyang Xing tiba-tiba secara paksa memindahkan konferensi Master Kedokteran ke Pulau Dewa Pengobatan. Oke, sekarang, kami berencana untuk mengikat banyak apoteker di alam surgawi dan manusia dengan Pulau Dewa Pengobatan, dan mengikuti mereka untuk melawan Sekte Penghancur Surga. Zhou Qian berkata sangat tidak puas. Bab 4181, seseorang akan datang. Pulau Dewa Pengobatan ini terlalu buruk. Jika Sekte Penghancur Surga menyerang, saya tidak tahu berapa banyak ahli pengobatan yang akan mati. Zhen Huan juga berkata dengan marah. Semua orang mulai mengutuk Pulau Yaoshen, merasa bahwa mereka semua telah ditipu. Semuanya, kalian telah salah paham tentang Tuan Pulau Ouyang. Dia tidak berusaha membuat semua orang membantunya melawan Sekte Penebas Surga. Dia hanya tidak ingin banyak warisan dan harta dari tempat Dewa Pengobatan jatuh ke dalam tangan Sekte Penebas Surga.
Jadi dia memindahkan konferensi master kedokteran ke Pulau Dewa Pengobatan agar semua orang dapat memperoleh manfaat dari tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Setelah 3 hari, semua orang harus pergi, karena Tianzhan Dazon akan menyerang Pulau Yaoshen dalam 3 hari. Dev membantu Ouyang Xing menjelaskan. Jika itu masalahnya, maka kita benar-benar tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan pertarungan. Tapi saat ini, jika kita tidak bertarung dengan Su Tianshuo dan yang lainnya, mereka mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Zhen Yuandao mengerutkan kening dan berkata, ini mudah untuk ditangani. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Presiden Nasu. Saya yakin mereka akan mengerti bagaimana cara melakukannya. Dev berencana memberitahu Su Tianshuo tentang hal ini. Selama Su Tianshuo tahu bahwa Zantian Dazon akan menyerang Pulau Yaoshen, jika mereka hanya punya waktu 3 hari, mereka tidak akan membuang waktu untuk keluarga Zhou dan keluarga Zhen. Tetapi Dev tidak tahu bahwa Su Tianshuo telah mengetahui tentang Fazong Zanting surga, dan dia telah menjalin kerjasama dengan Fazong Tian Zanting. Tidak apa-apa, aku serahkan masalah ini pada rekan Dao ya Dev. Zhen Yuandao tidak ingin bertarung dengan Su Tianshuo dan yang lainnya di Gunung Yaoding. Bagaimanapun juga, mereka datang ke tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh untuk mencoba peruntungan. Jika mereka bisa mendapatkan warisan Dewa Pengobatan, mereka akan menjadi terkenal dalam sekejap. Aku mencoba yang terbaik. Dev mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhen Yuandao dan yang lainnya, Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju gunung. Gunung Yaoding sangat besar, dan hampir 1000 apoteker seperti mereka tidak dapat melihat apapun ketika memasuki Gunung Yaoding. Dev sendiri tidak tahu apakah dia akan bertemu Su Tianshuo dan yang lainnya, tetapi jika dia bertemu, Dev akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan pertarungan. Dev masih tidak tahu bahwa dia sendiri telah menjadi mangsa Su Tianshuo dan yang lainnya, dan dia masih ingin menghentikan pertarungan. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, beberapa aura tiba-tiba datang ke arah mereka. Meski jaraknya tidak terlalu dekat, Dev bisa merasakan nafas ini menuju ke arah mereka. Tuan Dev, ada apa? Melihat Dev berhenti tiba-tiba, Nihong bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang datang ke sini, saya tidak tahu siapa itu. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun setiap orang yang memasuki Gunung Yaoding adalah seorang apoteker, Dev tidak mungkin mengetahui semuanya. Saya tidak tahu apakah orang yang datang ke sini adalah musuh atau teman. Sekarang hampir semua apoteker mengetahui identitas Dev. Dengan percandian aliansi penyegel iblis yang berusia ratusan tahun ditempatkan di sini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan memiliki niat jahat. Bahkan dengan intimidasi Xiao Yuanshan, beberapa orang masih tidak bisa menghindari mengambil risiko demi percandian 100 tahun aliansi penyegel iblis. Seperti kata pepatah, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Dev, kenapa kita tidak merasakan ada yang datang? Liu Ruyan bertanya. Ya, sepertinya kami tidak punya perasaan apapun. Nilei dan Nihong juga berkata. Jangan khawatir, ini akan segera muncul. Dev melihat ke depan dengan ekspresi serius. Segera, beberapa sosok muncul. Begitu mereka muncul, orang-orang ini mengepung Dev dan yang lainnya. Melihat formasi ini, Dev langsung mengerti. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Nihong melihat orang-orang ini memiliki niat jahat, jadi dia bertanya. Apapun urusanmu, keluar dari sini. Kami di sini untuk menemukan Dev ini. Salah satu apoteker yang mengenakan kain abu-abu berkata. Mereka jelas datang ke sini untuk beribadah selama 100 tahun dari Dimensiling Lions. Bab 4182, meremehkanmu. Dev melirik dan menemukan bahwa orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8, dan kekuatan mereka tidak lemah. Rekan Daoilu, jika kamu tidak pergi berburu harta karun di pegunungan, apa yang akan kamu lakukan untuk menemukan teman Daoi Dev? Saat ini, Nilei melangkah maju dan berkata kepada apoteker berbaju abu-abu. Nilei, Nihong, kalian berdua sebenarnya ada di sini. Saya menyarankan kalian berdua untuk tidak ikut campur dalam urusan kalian sendiri. Kami hanya mencari Dev dan tidak ada hubungannya dengan kalian, saudara. Kata apoteker berpakaian abu-abu. Apakah kamu ingin percandian aliansi iblis selama 100 tahun? Dev bertanya. Ya, selama aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Dimensiling Lions. Sumber daya ini cukup untuk saudara-saudara kita berlatih selama 100 tahun. Kata apoteker berpakaian abu-abu. HMPH, konyol sekali bahkan dengan kebajikanmu, kamu ingin membunuhku dan membuat aliansi penyegel iblis mengabadikanmu selama 100 tahun. Kata Dev dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, tetapi kamu berani berbicara begitu keras. Aku tidak ingin saudara kita menjadi lawanmu. Apoteker berpakaian abu-abu mengeluarkan pisau panjang. Yang lain juga memamerkan senjata mereka, siap menyerang Dev kapan saja.
Ketika Nihang dan Liu Ruyan melihat ini, mereka semua mengambil posisi. Kakak dan adik Nilei dan Nihong juga berdiri di depan Dev. Jika kalian berdua, kakak dan adik, tidak keluar, apakah kalian mencari kematian? Apoteker berbaju abu-abu mengerutkan kening dan berkata, karena kita telah memilih untuk mengikuti rekan Dao Dev, kita tidak bisa duduk diam. Kata Nilei. Oke, kalau begitu kalian akan mati bersama hari ini. Setelah apoteker berpakaian abu-abu selesai berbicara, dia berencana untuk mengambil tindakan. Kalian semua minggir. Saya bisa menangani beberapa biksu muda yang berada di alam kesengsaraan. Dev meminta Liu Ruyan dan yang lainnya menyingkir. Dev masih tidak meremehkan para biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Nilei dan Nihong tidak bisa tidak terlihat jelek ketika mereka melihat Dev membenci biksu alam kesengsaraan. Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang meremehkan para biksu alam kesengsaraan. Tuan Dev, harap lebih berhati-hati dan jangan sampai ada darah di sekujur tubuh Anda. Nihang memperingatkan Dev dan kemudian bersembunyi. Ketika Liu Ruyan melihat ini, dia juga pergi. Dengan kekuatan mereka berdua, bahkan jika mereka membantu, mereka tidak akan dapat membantu banyak, dan mereka bahkan mungkin mengganggu Dev. Mereka juga menyadari kekuatan Dev. Beberapa biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ke-8 tidak dapat membunuh Dev. Tapi ketika kakak dan adik Nilei dan Nihong melihat ini, mereka tampak sedikit bingung. Saudara Ni, kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan juga datang dan biarkan Tuan Dev menanganinya sendiri. Nihong melambai pada Nilei dan saudara perempuannya dan berkata, karena mereka berdua memiliki nama keluarga Ni, Nihong sangat dekat dengan kakak dan adiknya. Nilei dan Nihong melihat ini, lalu perlahan menyingkir. Apoteker berpakaian abu-abu itu menghindar ketika dia melihatnya, dan aura di tubuhnya langsung memenuhi udara. Orang-orang lainnya juga penuh dengan momentum, berburu di tengah angin kencang. Wah, aku hanya bisa menyalahkanmu karena terlalu berharga. Jangan salahkan kami. Apoteker berpakaian abu-abu memimpin dalam mengambil tindakan terhadap Dev. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, tapi dia tidak mengelak atau mengeluarkan senjata, tapi cahaya kemasan samar mulai memancar dari sekujur tubuhnya. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka semua bergegas menuju Dev. Tepat setelah beberapa orang mendekati Dev, tubuh Dev seperti meledak. Ledakan. Tiba-tiba, semburan api merah keluar dari tubuh Dev, membubung langsung ke langit. Orang-orang yang lengah tiba-tiba terbakar. Ah! Api, terbakar. Bakar aku sampai mati. Beberapa orang terbakar api, berguling-guling di tanah dengan putus asa, tetapi tidak ada cara untuk memadamkan apinya. Liu Ruyan dan Nihang tidak terkejut. Tapi kakak dan adik Nilei dan Nihong melihat pemandangan di depan mereka dengan wajah terkejut. Beberapa biksu di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ke-8, yang masing-masing tidak lebih buruk dari dua saudara laki-laki dan perempuan, kini ditelan oleh semburan api yang tiba-tiba bahkan tanpa menyentuh selai rambut pun di kepala Dev. Mengerikan, sungguh mengerikan. Bersambung.